Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Muhammad Fadlan Jamil dengan NIM 67060220084 dari kelas D3 IF 4602. Di sini saya akan mempresentasikan tugas KWN saya yang saya mengambil tema tentang tindak pidana korupsi. Indonesia adalah negara hukum yang setiap warga negaranya harus mematuhi hukum dan norma yang berlaku. Tetapi, ada saja orang-orang yang melanggar hal tersebut. Salah satu pelanggaran hukum yang terjadi dan merugikan negara adalah tindakan korupsi. Karena itu, dalam presentasi kali ini, saya akan membahas tentang tindak pidana korupsi. Korupsi sudah menyebar merata di negara ini. Tindakan korupsi tidak hanya merugikan negara, namun juga dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. Korupsi di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal diantaranya. 1. Warisan dari pemerintah kolonial Belanda. 2. Korupsi disebabkan oleh kemiskinan, ketidaksamaan dan ketidakmerataan. 3. Gaji yang rendah. 4. Persepsi yang populer bahwa korupsi itu sudah dilakukan banyak orang, sementara pelakunya hanya mendapatkan sanksi yang ringan. 5. Pengaturan yang bertele-tele. Dan 6. Pengaturan tidak cukup dalam bidangnya. Tindak korupsi di Indonesia sudah banyak kasusnya. Salah satunya, kasus penyerobatan lahan negara untuk lahan kelapa sawit. Kasus korupsi dengan catatan kerugian negara terbesar terjadi di sektor kehutanan. Kasus penyerobotan lahan negara untuk perkebunan kelapa sawit seluas 37.095 hektar di Kabupaten Indragiri, Hulu Riau. Lahan tersebut digarap tanpa izin oleh Grup Duta Palma sepanjang 2003 sampai 2022. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai 104,1 triliun. Angka tersebut menurut hasil pemeriksaan bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB). Berasal dari kerugian keuangan negara senilai 4,9 triliun dan kerugian perekonomian negara sebanyak 99,2 triliun. Dari kasus penyerobotan lahan negara untuk kelapa sawit ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan vonis terhadap kasus ini. Pertama, terhadap Surya Darmadi, pemilik Grup Duta Palma, perusahaan ini memanfaatkan lahan negara secara ilegal. Melalui putusan nomor 62 Pitsus TPK 2022, ia divonis pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar 1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan. Juga pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 2,2 triliun dan pembayaran kerugian perekonomian negara sebesar 39 triliun. Dari kasus penyerobotan lahan kelapa sawit ini, ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan untuk kedepannya kasus seperti ini tidak terulang kembali. Yang pertama, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum. 2. Transparansi dan partisipasi masyarakat. 3. Peningkatan kepatuhan perusahaan. 4. Pengelolaan lahan yang berkelanjutan. 5. Penguatan sistem perizinan. 6. Pelibatan aktif pemerintah daerah. 7. Perbaikan sistem penilaian kerugian. Dan 8 yang terakhir, penguatan kepatuhan hukum. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.